Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di dalam mendengar renungan firman Tuhan hari ini, Senin 26 September 2022. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan dan merasakan hadirat-Nya. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan hari ini, dan firman Tuhan menjadi rema, kekuatan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan yang terus memegang, menuntun hidup kita. Nah saudara-saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang setia kepada kami. Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. Engkau mengurapi kami, menjadikan kami menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran. Kami sungguh rindu akan Engkau ya Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami, nyatakan kehendak-Mu di dalam kami, sehingga kami melakukan perintah dan amanat agungmu Tuhan. Kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya kepada Tuhan. Tuhan yang intervensi, Tuhan yang ambil alih kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sepanjang hari ini, kami sungguh-sungguh merasakan jamahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang berikan kami pengertian baru tentang firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur 143. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Terang dalam Gelap. Kita bersama-sama membaca Mazmur 143 ini. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara orang yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu di dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan. Aku memikirkan perbuatan tangan. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Amin. Nah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa semua kita rentan terhadap masa-masa yang penuh dengan gejolak. Kekelaman dan kesukaran hidup bukanlah hal yang asing bagi kita.
tetapi kita butuh perjuangan keras untuk bisa keluar dari sana. Ketika kita berada di dalam kekelaman yang pekat, tak seorang pun dapat melihat sesuatu dengan jelas, sebab tidak ada sinar yang meneranginya. Semuanya tampak samar-samar. Begitulah bila hidup kita mengalami kegelapan, maka semuanya menjadi tak pasti. Kita akan meraba-raba ke kanan dan ke kiri, mencari solusi. Puji syukur hanya kepada Tuhan, sebab di dalam kegelapan sekalipun akan terbit terang bagi orang benar. Dengan kata lain, terang itu tidak terbit bagi orang yang tidak benar. Apakah saat ini saudara sedang mengalami kegelapan di dalam hidup? Janganlah takut dan putus asa, sebab kita punya Tuhan yang sumber terang. Sebab firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku, Tuhan tak akan membiarkan kita tenggelam dalam kegelapan. Terang Tuhan akan terbit bagi orang benar. Jadi, untuk memperoleh terang itu, syarat utamanya adalah kita harus hidup benar. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak akan mendapat kabar celaka. Hatinya tetap teguh. Ia tidak takut terhadap setiap berita-berita. Penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh dan ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudaraku, siapa yang menjadi lawan orang benar? Lawan orang benar itu bukanlah manusia, tetapi si iblis dengan segala pekerjaannya. Pemazmur juga menegaskan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Saudaraku, di dalam Mazmur ini kita mendengar sekaligus belajar dari doa Daud yang dipanjatkan pada salah satu masa terkelam dalam hidupnya. Situasi pastinya tidak diketahui, tetapi doanya kepada Allah begitu jujur dan penuh harapan. Sebab musuh telah mengejar dan mencampakkan nyawanya ke tanah, menempatkannya di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatnya lemah lesu dalam dirinya, hatinya tertegun di dalam tubuhnya. Saudara, bagi orang percaya tidaklah cukup hanya mengakui apa yang sedang terjadi dalam dirinya sendiri, teman-temannya ataupun ahli medis. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Allah dengan sepenuh hati di dalam doa-doa yang mencakup permohonan yang tulus, seperti yang kita baca di dalam Mazmur ini. Saat kelam dapat menjadi waktu yang tepat untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon terang dan kehidupan yang hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri. Kengerian pada malam hari ataupun kejahatan yang terus berkutat di dalam kegelapan tidak perlu membuat kita takut. Kita memiliki Allah yang telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Di dalam terang, kasih, anugerah, dan kebenaran Allah, kita peroleh keberanian, pertolongan, kekuatan untuk menjalani hidup baginya. Entah kita berada dalam badai hidup yang tidak terduga atau menikmati ketenangan setelah berlalu hujan, damai sejahtera dari kehadiran Tuhan yang terus-menerus akan menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Allah kita yang hidup akan selalu menjadi kekuatan, perlindungan, penyokong, dan penyelamat kita. Tuhan akan menjadi matahari dan perisai bagi orang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkannya, yaitu berlaku bagi kehidupan orang benar. Orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan akan mengaku bahwa Kristuslah sumber hayat, dan di dalam Kristuslah kita melihat terang. Sumber hayat yang adalah Kristus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, di dalam masa-masa terkelam hidup kita, bagaimana respon kita? Apakah kita sulit untuk jujur mengutarakan pergumulan kita kepada Allah? Mari saudaraku, kita boleh merespon kepada firman Tuhan ini dengan benar. Kita boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Bapa kita, dan mau taat serta tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, mari kita tutup di dalam doa. Kita satukan hati dan kita boleh berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Engkau terus menolong kami, menghibur kami. Engkau memberikan kami pengharapan untuk kami boleh berada di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur biar setiap kami kembali datang kepada Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, Tuhan. Engkau menjaga setiap pribadi kami, sehingga kami melihat perkenanan Tuhan nyata dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman yang sudah meneguhkan kami. Diberkatilah Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan direma dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat di dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Have a great day and God bless you all.